Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimain ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, ini minggu kedua kita membahas kita membahas tentang bab siroh. Kemarin terakhir siroh tentang apa? Siroh tentang apa kemarin? Terakhir. Oke, Isha ya. Yuk kita lanjutkan kajian bab siroh kita. Kita mengambil hikmah ya tentang kisah siroh ya, tentang sejarah wanita yang pertama kali mati dalam keadaan syahid. Siapa namanya? Tidak tahu. Ada lagunya kan? Luar biasa ya kisahnya ya. Oke, kita bahas ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah ya. Oke, kita mulai ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan membahas kisah seorang wanita syahid pertama. Jadi ada dalam agama Islam itu wanita yang pertama kali masuk Islam. Salah satunya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Salah satunya adalah Sumayyah. Sumayyah ini adalah wanita syahid pertama dalam Islam. Ada beberapa athar yang menyebutnya itu kejadian meninggalnya dalam beberapa riwayat. Mungkin ibu ada yang sudah pernah mendengar. Sekarang kita bahas pelan-pelan ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Sumayyah. Oke, Sumayyah ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika Islam itu mulai datang ke kota Mekah, dibawa oleh Rasulullah SAW, itu ajaran agama Islam belum lengkap. Karena Al-Quran belum turun sempurna, betul ya? Al-Quran itu turun sempurna di kota Madinah. 13 tahun berada di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Makanya Al-Quran itu turun di 23 tahun. Berangsur-angsur. Yang di kota Mekah namanya surat Makkiyah, yang di Madinah namanya surat Madaniyah. Nah, di Mekah itu banyaknya ayat-ayat tauhid. Karena Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Rasulullah mulai berdakwah dan tempat berkumpulnya Rasulullah untuk berdakwah, memanggil orang, mengajak dalam agama kita, itu namanya Darul Arqam. Ada R lagi. Darul Arqam. Ya, pernah dengar kata-kata Darul Arqam? Nah, itu tempat di mana Rasulullah SAW memulai Nuqtatul Intilaq pertama. Bahasa Indonesianya apa Nuqtatul Intilaq ya? Memulai perkumpulan dakwah pertama itu adalah di dalam Darul Arqam. Ya, Rasulullah berkumpul di sana dengan para sahabat, membacakan ayat-ayat, kemudian mendakwahi setiap orang yang beliau ketemu, yang beliau lewat, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemudian lewatlah seseorang anak muda yang bernama Ammar. Ya, yang bernama Ammar. Ketika itu dia bertemu dengan Rasulullah, dan kemudian ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, dia langsung aja
sami'tu wa ata'tu. Dia masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian dia pulang ke rumahnya. Jadi dia pulang ke rumahnya. Ammar ini punya bapak namanya Yasir. Yasir punya istri namanya Sumayyah. Pulang ke rumahnya, mereka ini orang bertiga, orang miskin. Sumayyah itu adalah salah satu budak dari Bani Mahzum. Catat ya. Sumayyah itu adalah salah satu budak dari Bani Mahzum. Bani Mahzum namanya ya. Ini orang miskin nih. Ya, anaknya bernama Yasir, bapaknya bernama Ammar, istrinya bernama Sumayyah. Oke? Cepat kali? Oh, cepat kali. Sumayyah itu budak dari Bani Mahzum. Mahzum. Kita akan lihat nih, kita belajar nih dari sini ya. Sumayyah ini sedih ya mendengarkan kisahnya, itu bisa baper gitu. Sedihnya luar biasa. Itu sedih ya dibanding kematian Khadijah radhiyallahu anha. Itu sedih ya. Kita nih tidak ada apa-apanya. Ya, itu ya sakit dada membaca kisahnya, itu sakit dada. Jadi Ammar ini mendapatkan perintah, mendapatkan informasi keislaman, lalu dia pulang ke rumah orang tuanya, Sumayyah dan Yasir. Lalu dia menyampaikan informasi keislamannya. Lalu kemudian orang tuanya ini qadarullah, Yasir dan Sumayyah langsung masuk Islam. Jadi yang memasuk Islamkan kedua orang tuanya itu adalah Ammar bin Yasir. Punya istri namanya Sumayyah. Ini sebagai pertanda ini, ketika mendapatkan kebenaran dari seorang anak kecil, maka orang tuanya mau. Sekarang banyak orang tua yang tidak mau diingatkan oleh anaknya. Ustazah, saya udah hijrah tapi orang tua saya nggak mau sholat, tidak mau berubah. Ego. Ya, Ustazah, saya itu udah ingatkan orang tua saya ke masjid tapi dia nggak mau. Anaknya sudah hijrah, udah pengajian di kampus-kampus, tapi orang tuanya nggak mau ke masjid. Itu ego. Makanya ada unzur maqala walan tanzur man qala. Ya, lihat apa yang dia bicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Dan ini diajarkan daripada masa Islam. Kenapa orang budak-budak itu begitu tertarik dengan agama Islam pada masanya? Karena Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah tidak hanya mengajarkan tauhid, tapi mengajarkan kesejajaran. Jadi yang budak dan yang tidak budak berhak mendapatkan keimanan yang sama. Jadi tidak ada bedanya, budak maupun tidak budak dalam agama Islam sejajar. Makanya banyak yang masuk Islam tuh orang pada suka gitu. Sama dengan kita di masjid. Mau dia pejabat, mau tidak pejabat, mau ada donatur, mau dia tidak donatur, dia kalau dapat di saf pertama dia tetap layak, kan begitu. Maka kalau ada masjid mengutamakan donatur di saf pertama, salah. Nah, salah, tidak boleh. Karena Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah ini, selain tauhid, juga menyampaikan kesejajaran. Budak dengan tuannya tidak boleh saling menyiksa. Semua orang mendapatkan tempat yang tepat. Budak lebih beriman, lebih dimuliakan daripada orang kaya yang tidak beriman. Jadi banyak tuh budak-budak, orang-orang yang haus akan ajaran Islam. Salah satunya Ammar masuk Islam. Dia pulang ke rumahnya. Lalu kemudian didengar oleh Yasir, didengar oleh Sumayyah dan masuk Islam. Menyampaikan dua berita bahwa ada Rasulullah utusan Allah yang kemudian mengajarkan kalimat tauhid dan kemudian mensejajarkan kita. Jadi menghargai kita para budak yang selama ini kita budak disiksa begitu saja, sekarang kita dihargai. Tidak ada kesetaraan, ketidaksetaraan, semuanya setara. Siapa yang paling beriman, dia yang paling bagus walaupun dia orang miskin. Nah ini ide daripada Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islamlah mereka bertiga. Jadi saya balik lagi kepada yang tadi. Dalam beramal, dalam menuntut ilmu, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Belajar dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bahkan pernah belajar dari anak Yahudi. Selagi itu baik, dia ambil. Belajar dari ulama-ulama, dari para sahabat. Ali bin Abi Thalib itu anak muda, masih kecil usianya, tapi banyak orang tua belajar dengan dia karena otaknya cerdas. Fakta Ali bin Abi Thalib otaknya cerdas apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah kuncinya. Isi kepalaku ada di kepala Ali bin Abi Thalib. Mau belajar nggak bisa sama aku, belajar dari Ali bin Abi Thalib. Walaupun dia anak kecil saja. Jadi unzur maqala wala tanzur man qala.
Lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Termasuk dalam hal kebenaran. Misalnya nih, kita mendengarkan seorang ustadz. Rupa-rupanya satu ketika kita lihat ustadz ini salah. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa dia. Karena tidak ada orang yang sempurna. Selama kita masih lihat orangnya, kita nggak akan mendapatkan berkah apa-apa. Saya sering duduk sama teman-teman saya. Saya nggak mau dengerin ustadz ini, Nel. Ngapa? Dia aja kemarin aku nampak dia minumnya lebih dari 3 teguk. Saya bilang, selama kamu haus dia berarti. Sekarang mau dia minum 3 teguk, mau dia minum 10 teguk, kita tahu bahwa minum lebih dari 3 tegukan itu memang makruh. Tapi selama kamu tidak mau mendengarkan ceramahnya hanya karena melihat sedikit kesalahannya, selama itu hidup kamu akan gitu-gitu aja. Jadi lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat orangnya. Baru ustadznya poligami sikit, nggak mau dengerin dia sama sekali. Padahal ilmu yang lain banyak. Iya kan aja lah, berprotes pula lagi. Iya kan. Catat Bude. Ya, istrinya setuju. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat isinya. Jangan lihat orangnya. Di Pekanbaru aja kita tahu banyak banget kan. Nah, saya enggak mau lagi saja dengar kayak gitu. Poligami. Apa urusan poligami, orang istrinya yang enggak marah, ibu pula yang marah. Gimana ceritanya? Boleh kita enggak setuju, tapi ilmunya yang lain tuh kita dengar. Mau sampai kapan kita mendapatkan kebenaran kalau seandainya kita selalu lihat orangnya? Sama dengan ngomong saya. Kata ustazah enggak boleh pakai celana. Oke. Kemarin ada ustazah lain saya lihat pakai celana. Udah lihat, dengar ilmunya yang lain. Yang itunya jangan lihat. Udah nggak usah disampaikan kemana-mana. Kalau itu salah, udah itu urusan dia dengan Allah. Jangan itu menjadi dalil kemudian ibu harus pakai celana. Paham sampai sini? Karena fakta bukan sumber hukum. Berarti dia nggak baik dong ustazah. Nggak boleh begitu. Ada kebaikannya yang benar, dengarkan. Saya selalu bilang sama jemaah, tidak boleh pilih-pilih ustaz. Yang mana ustaz, dengarkan. Kita nggak tahu kebaikan mana yang bisa kita dengar dari ustadz manapun. Jangan-jangan ada ustadz yang kita nggak ngerti ceramahnya, tahu-tahu dia ceramah, kita ini pasti bakal mati. Langsung kita berubah, kan kita nggak tahu. Ini buat kita semua. Jangan lihat orangnya. Saya pada masanya sering futur, namanya masih muda. Kalau saya lagi futur itu males ya, males dulu ya. Saya itu suka curhat ke teman saya. Teman saya itu jago banget memotivasi orang lain. Kak, saya begini-begini gitu. Sekitar 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Nanti dia ngomong sesuatu tuh. Yang membuat mindset saya itu berubah. Karena merubah orang tuh kan dari mindset, bukan dari sikap. Nah, dia berubah mindset saya berubah. Saya nggak tanya tuh sama dia, kakak aja nggak bisa, ngomong aja lu. Enggak. Walaupun dia bukan siapa-siapa. Tapi kalau dia ngomong saya dengar. Bahkan sampai sekarang, kalau ada apa-apa saya cerita ke dia motivasi saya. Saya yakin dia nggak bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Saya yakin dia nggak bisa seperti saya. Saya yakin dia nggak bisa seperti saya. Tapi dia memotivasi saya seakan-akan dia mampu seperti saya. Bagi saya, ya udah. Yang penting saya lihat apa yang dia bicarakan. Saya nggak lihat orangnya. Coba kalau dinasehati, Kak Leni nangis, ada yang ngomong, sabar Kak Leni, kau aja nggak tahu gimana rasanya. Kapan mau dapat kebaikan? Pernah kayak gitu? Ada suaminya meninggal, istrinya meninggal. Sabar ya bu, kau aja nggak tahu apa yang aku rasa. Mau kapan mau dapat kebaikan? Dengarkan aja lah. Toh kebaikan itu dia bisa bilang sabar karena dia nggak di posisinya. Itu yang kita inginkan. Oh sabar, masukkan ke kepala kita. Oke sabar. Jangan reject, jangan tolak. Coba kok kayak aku belum tentu kau tahu lagi. Sakit tahu ndak? Jangan. Saya tidak pernah melakukan itu. Ketika misalnya ada rekan yang nasehatin, oh gitu ya, oh iya juga ya, juga sih. Walaupun dia nggak seindah yang dia ucapkan, dia tidak sesempurna yang dia ucapkan, saya selalu terima karena bagi saya itu bermanfaat. Mau diamalkan atau tidak apa yang dia bilang, udah urusan dia dengan Allah, yang rugi dia sendiri. Yang penting saya untung karena nasihatnya gitu. Paham nggak? Contoh nih, misalnya dulu ya. Saya namanya anak muda, saya ceramah udah dari kecil ya. Gimana nggak ada malesnya ya Bude ya. Dari usia berapa belas tahun saya udah ceramah. Ngantuk mak, anak kecil. Mak ngantuk mak, ceramah terus. Mak saya bilang,
bangun dulu nak, ceramah tuh cuma setengah jam, nanti tidur lagi. Kan nggak saya bilang, coba mama jadi aku, kuat nggak mama? Kan nggak kayak gitu kan. Oh saya masukkan, oh iya juga ya, kayak gitu. Kayak gitu. Nah ya, oh, capek mak dulu ya pada masa muda. Namanya saya itu aktif, udah kerja, udah aktivitas itu udah dari muda. Dulu kan suka ngeluh ya, namanya anak muda udah masanya main kan. Sementara saya udah punya banyak tanggung jawab, seabrek-abrek. Di situ kuliah juga, di situ semuanya ngisi seminar, semuanya dakwah, kerja, semuanya udah lengkap lah semuanya kan dalam satu diri saya nih. Sampai nggak mandi-mandi gitu. Nyampe rumah udah capek tuh tidur aja bude. Capek mak, saya cuma bilang banyak orang yang ingin seperti kamu. Kalau ditanya survei banyak orang ingin seperti kamu. Kalau kamu udah kayak gitu ya udah, kamu syukuri, lakukan, jalani. Oh iya juga ya, nggak ada aku bilang coba mama, bisa nggak mama? Kan nggak kayak gitu. Paham sampai sini? Nah, jadi nanti kalau dinasihati angguk-angguk aja lah. Jangan lagi banyak-banyak protes. Kalau itu kebaikan jangan lihat orangnya. Faktanya ada kok orang-orang yang kalau mau belajar lihat orangnya. Saya semenjak dia kayak gitu saya nggak simpati lagi sama dia. Saya semenjak dia kayak gitu saya nggak suka lagi sama dia. Ngapain? Kita rugi. Mau kebaikan dari mana kita mau dapat lagi? Biarlah itu dia punya salah. Nggak apa-apa dia guru kita dia punya salah. Biar itu urusan dia. Yang kita tetap ambil hikmahnya. Dan saya menyampaikan ini karena saya melakukan ini. Dan indah hidup belajar dari siapapun. Clear? Nah, balik lagi ke siapa tadi namanya itu. Lupa saya dah. Nah, Sumaya. Oke, Amar ya. Nah, sampai mana tadi cerita kita kali ini? Oh, baru masuk Islam baru. Nah, udah masuklah tuh. Oke ya. Masuklah Sumaya, Amar, Yasir dalam agama Islam. Tadi dia budak siapa Kak Ima? Budak Bani Mahzum. Ketahuanlah sama Bani Mahzum. Masya Allah ya. Jadi Amar nih kisahnya tadi adalah Amar ini memasukkan orang tuanya ke dalam Islam dan orang tuanya menerima. Walaupun itu dari seorang anak kecil. Masya Allah. Kan itu tadi cerita kita sehingga ke situ kan. Kemana-mana lah tadi itu kan. Nah setelah itu ketahuan sama Bani Mahzum. Kalau kita bisa baca riwayat yang sangat sahih nggak tahan kita bu. Nggak tahan kita bu. Sekarang aja iman kita ini udah Al-Quran udah turun. Ustadz di mana-mana belajar di mana-mana. Nggak sekuat itu iman kita. Sementara zaman dulu Al-Quran belum turun sempurna. Bisa sekuat itu iman mereka. Rumahnya digerobohkan. Lalu kemudian mereka bertiga diseret oleh rame-rame Bani Mahzum. Puluhan orang. Seluruh suku Bani Mahzum itu menarik mereka, menarik Yasir, menarik Amar, menarik Sumayyah. Dicari titik padang pasir yang paling panas. Ini Masya Allah. Dicari titik padang pasir yang paling panas. Dan mereka teriak dengan ngomong ahad, ahad, ahad. Kalau kita pikir-pikir kenapa iman masih seperti itu luar biasa. Dan memang Abu Jahal nih, Fir'aunnya Musa ini pernah berkata, siapa ada orang Islam, maka satu orang di suku yang tertentu bisa membunuh orang itu. Boleh, halal. Tetapi ini mereka tidak satu orang, rame-rame. Harusnya satu orang membunuh Yasir, satu orang menyiksa Amar, satu orang menyiksa Sumayyah. Ini enggak. Dibolehkan oleh Abu Jahal rame-rame untuk mengkeroyok. Akhirnya mereka ditarik, diikat pakai rantai ke padang pasir yang sangat panas. Dicari titik puncak padang pasir yang paling panas di bawah terik matahari. Dan yang luar biasa ngerinya adalah mereka saling melihat. Amar di sudut sana, Yasir di sudut sana, Sumayyah di sudut sini. Bayangkan. Lihat suami kita disiksa, lihat anak disiksa, lihat istri disiksa. Bagaimana siksaannya? Asarnya jelas detail. Saya sampaikan seperti ini. Sumayyah, Yasir, Amar. Kalau Sumayyah diberdirikan, tidak sampai dibaringkan. Tapi Amar dan Yasir itu sampai di setiap hari. Sampai ditarik tangannya. Itu kan padang pasir panas. Ibu pernah pergi ke pantai? Pasir itu menyerap dingin dan menyerap panas. Jadi kalau pergi ke pantai lagi cuaca panas, kena jempol aja panas banget. Pakai sendal jepit kena jempol panas, betul? Dan kalau cuaca dingin, itu kalau pakai sendal jepit sangat dingin. Pasir itu panas, dia kayak bara api. Dijelaskan bahwa mereka itu ditidurkan, diikat tangannya di kayu 4 dan kakinya ditidurkan di bara api, di atas pasir.
Dan itu panasnya luar biasa. Dan berjam-jam. Bayangkan luar biasanya nih keimanannya nih. Ini kalau terjadi pada diri kita nih, diri saya nih, wallahu a'lam bishawab. Berjam-jam, ada Ammar, ada Yasir, istrinya cuma melihat saja dalam keadaan berdiri. Dilihat. Dan kemudian setelah situ disiksa oleh Bani Mahzum. Puluhan orang. Bebas, pokoknya jangan sampai mati. Kalau cepat mati sebentar sakitnya bude. Jadi ada yang menendang kepalanya, kemudian ada yang menendang badannya, ada yang menginjak jantungnya, ada yang menginjak perutnya, bahkan boleh menggores tangannya, boleh sedikit menusuk sedikit tulangnya, boleh aja bebas. Dan itu selalu mereka lakukan. Tidak boleh mati. Jangan mati. Nah, ini riwayat banyak sekali. Dan ingat ya, ini manusia mati karena disiksa ya. Mati, sekali mati beda dengan mati disiksa. Ada yang kemudian mengikis sedikit kukunya. Ya, ini suami anak istri saling melihat. Lalu kemudian Bani Mahzum semuanya udah capek sampai siang. Ini gambaran dalam asar yang sangat sahih. Capek sampai siang itu siksanya tadi ada yang ditendang, ada yang sekedar dikenai siku, ada yang sekedar ditanggalkan kukunya, ada yang sekedar disayat pakai pisau, bebas. Yang penting jangan sampai mati. Ini Ammar, ini Yasir. Luar biasa. Keimanan yang luar biasa. Saat Islam belum ada secara sempurna. Ini Masya Allah. Itu makanya kalau kita tuh lagi susah, imannya lagi drop, ingat para sahabat. Kalau lagi susah bangun malamnya, ingat sahabat tidak hanya menahan kantuk tapi nyawa tantangannya. Kalau lagi malas kerja, ingat Rasulullah yang mana Rasulullah itu jalan ke 4 negara sekaligus. Kalau malas majelis taklim, ingat pada masanya mau belajar Islam itu sembunyi-sembunyi dan nyawa tantangannya. Ingat itu. Sementara kita pergi majelis taklim mau kemana? Jalan-jalan, pengajian, coba. Ingat itu. Malas ikut pengajian, ingat. Kalau dulu orang belajar mengaji itu sembunyi-sembunyi. Begitu caranya, biar saya pun gitu. Kalau saya malas, Rasulullah aja sebegitu udah manusia nomor 1 gitu kan. Kalau saya lagi lelah dakwah, ya Allah dakwah cuma gini-gini doang. Coba bayangkan. Gak ada siapa-siapanya saya ini. Dakwah cuma gini-gini aja. Kalau dulu orang dakwah, nyawa tantangannya. Siapa kita? Paham saya nih? Lalu kemudian mereka dibaringkan di gurun pasir yang luar biasa. Ketika siang-siang, ketika di siang hari, itu orang Bani Mahzum sudah pulang, sudah kepanasan. Jam 2 siang, kemudian mereka balik lagi. Balik lagi ada seseorang dari anggota Bani Mahzum yang kemudian dia mengambil besi, Bu. Dia mengambil besi, Bu. Dia panaskan, Bu. Dipanaskan di bara api. Besinya itu dipanaskan dulu nih. Ingat, nggak boleh sampai mati, Bu. Ya, dipanaskan di bara api, kemudian nanti ada tetesan besi. Jadi besi itu kalau panas dia menetes. Ditaruh ke perut Ammar. Cus. Yasir. Cus. Ketika sudah tidak menetes, hanya didekatkan ke mata saja. Ke mata. Jadi riwayat mengatakan mata Sumayyah sempat buta. Jadi kalau dia dikenakan, dia nggak diteteskan. Dia cuma didekatkan saja. Itu bisa membuat urat-urat mata ini hancur. Hancur, mata itu lama-lama mengecil. Saraf-sarafnya mengecil. Riwayat mengatakan Sumayyah, ya itu sampai mengecil, matanya sampai buta. Dan itu diperlihatkan bertiga. Ini yang paling dahsyat yang saya ceritakan. Ya, hari-hari sebelumnya, bahkan mereka itu ditanam di dalam tanah. Kepalanya doang yang dinampakin. Ditimbun. Itu sampai riwayat mengatakan dalam beberapa asar Sumayyah sampai buta. Jadi didekat-dekatkan aja tuh. Dan bayangkan, kita Ammar, kita tengok bapak kita dibegitukan. Kita Ammar, kita lihat emak kita dibegitukan. Kita Yasir, kita lihat istri kita dibegitukan. Kita Sumayyah, kita lihat anak kandung kita, anak satu-satunya digitukan. Riwayat yang menyatakan bahwa dalam asar yang sangat sahih, saat itu Sumayyah lagi hamil. Diseret, disiksa, dipanaskan. Islam belum turun sempurna. Oh, Masya Allah, keimanannya. Apa yang terjadi?
Setelah itu udah agak siang, Bani Mahzum pulang. Ini kita cerita ini semoga ada hikmah ya. Karena ini cerita bukan dongeng, ini cerita nyata ya. Nah, selama ini kita dengar dongeng ya. Nah, akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Rasulullah udah siang digitukan pakai api sampai butalah Sumayyah. Mereka pulang siang, setelah itu Rasulullah datang. Rasul tidak tahu kejadian. Rasulullah datang, kemudian Rasulullah menangis dan kemudian meletakkan kepalanya di atas kepala Ammar. Dan kemudian Rasulullah berkata, "Qulna ya narukuni bardaw wa salama ala Ammar kama kunta Ibrahim, kama kunti ala Ibrahim." Ya Allah, ringankanlah api ini, jadikanlah dia itu dingin seperti engkau telah mendinginkan api Nabi Ibrahim. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan sabdanya sangat masyhur, "Bersabarlah keluarga Yasir, tempat kalian berada di surga." Rasulullah cuma bisa ngomong begitu. Bersabarlah keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Pertanyaan yang ada di kepala saya, kenapa ya Rasulullah nggak diapa-apain pada saat itu? Saat Islam pertama, kenapa Rasulullah nggak diapa-apain? Coba kaitkan dengan cerita sirah saya sebelumnya. Kenapa? Ada yang ingat? Karena Rasulullah itu pertama kali Islam itu datang, Sayyidatina Khadijah masih ada. Orang kaya. Tidak ada yang berani sama suaminya. Abu Thalib masih hidup. Kawannya Abu Lahal dan Abu Sofyan. Gak ada yang berani sama Abu Thalib. Makanya Rasulullah masih aman. Tapi ingat kisah, kita balik lagi kepada kisah ini biar paham kita sejarah. Ketika Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, gak kuat kan? Akhirnya Rasulullah kabur ke Taif, hijrah ke Habsyah, ujungnya nyampe di kota Madinah. Karena memang pengen dibunuh. Habis Khadijah meninggal, Abu Thalib bunuh Rasulullah. Jadi kenapa Rasulullah masih aman? Karena masih ada Khadijah, masih ada Abu Thalib. Nah itu. Jadi sehingga kita ngerti nih sejarah nih. Jadi dia masih punya level, masih punya tahta. Nah, saya lanjut cerita sedikit supaya kita ambil hikmah, kita renung-renungkan. Ada macam, saya ini kalau teringat gitu lagi nyetir, teringat kita Sumayyah, saya sedih. Padahal saya udah hafal ceritanya gitu. Kadang-kadang dengar video cerita Sumayyah luar biasa. Dan akhirnya nggak mati. Bersabarlah keluarga Yasir, kata Rasulullah, maka tempat kalian surga. Tempatnya udah pasti surga. Lalu kemudian Rasulullah mendekat ke Sumayyah. Bersabarlah wahai Sumayyah. Apa kata Sumayyah sampai meneteskan air mata udah dari pagi. Ya, udah dikenain besi panas, udah disayat, udah diapa-apain, berdarah-darah. Sumayyah mengatakan, demi Allah dan demi Rasulullah, apapun yang terjadi, aku akan tetap memegang teguh manhajmu ya Rasulullah. Masya Allah. Dalil Al-Quran belum turun 2000 ayat, belum turun 100 ayat. Ini kita udah turun 6666 ayat. Udah segala ustadz datang menceramahi kita. Udah segala guru menceramahi kita. Iya kan? Udah segala macam sekolah yang udah kita iniin. Kadang-kadang tentu iman kita nggak sebegitunya. Itu Masya Allah. Ya. Padahal waktu itu Rasulullah orang baru gitu loh. Udah langsung percaya dia. Lalu apa yang terjadi? Ketika itu Rasulullah pulang. Rasulullah harus pergi. Karena kalau tidak, nanti abu-abu tuh marah dan akan ada korban berikutnya. Rasulullah pulang, datang lagi Abu Jahal. Fir'aunnya Musa ini. Datang lagi dia ambil lagi besi. Udah sore ini. Dia ambil lagi besi, dia panaskan. Kemudian dia dekatkan ke Sumayyah. Lalu kemudian dalam athar yang cukup baik, Sumayyah, meludahi Abu Jahal. Laknatullah alaik. Allah laknat engkau Abu Jahal. Marahlah Abu Jahal nih. Emosi dia. Riwayat mengatakan tombak itu ditusukkan ke perutnya belakang dalam keadaan hamil sampai ke depan. Dan itu tidak langsung tusuk. Pelan-pelan. 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 Meninggal. Teriak, burung merpati naik. Dalam riwayat bahwa burung merpati terbang di atas beliau. Dan beliau syahid pertama di hadapan suami dan anaknya. Dalam asar yang lain, yang ditombak itu kemaluan beliau. Tapi yang paling sahih, yang paling jumhur, yang paling banyak asarnya adalah di perut saja.
Di perut pelan-pelan sampai ke depan. Tembus tombak itu. Beliau mati dalam keadaan syahid. Makanya walaupun ragamu milik Tuhan, walaupun jasadmu milik Tuhan, tapi hatimu milik Tuhan. Dan ahli surga. Masya Allah. Sumayyah. Perempuan. Cukup sadis. Tapi fakta. Fakta bahwa kita harus tahu penyiksaan orang-orang Quraisy seperti itu. Sebelum saya lanjut ceritanya, Bu. Suatu ketika Umar bin Khattab duduk-duduk dengan sahabat yang bernama Khabbab. Ya Khabbab, akhbirni. Kabarkan kepada aku kayak mana dulu kau disiksa. Nih setelah Islam menang nih. Kan ibaratnya mereka duduk-duduk kayak gitu kayak kita. Dulu kau kayak mana kuliahnya kayak gitu kan. Dulu kau kayak mana dengan bapak itu kayak gitulah ya. Lagi duduk lah Umar bin Khattab dengan Khabbab saat Islam sudah jaya di Madinah. Khabbab, bagaimana siksaan orang Quraisy kepada engkau? Ceritakan kepadaku. Lagi-lagi santai, lagi nongkrong-nongkrong nih. Lalu Khabbab tidak bercerita apa-apa. Dia diam, dia buka bajunya, dia lihatkan ke Umar bin Khattab. Dia lihatkan punggungnya. Lalu Umar bin Khattab berkata, tidak pernah seusia hidupku aku melihat punggung sejelek itu. Bagaimana ternyata siksanya? Siksanya adalah ternyata di padang pasir dia dibaringkan. Dia disuruh memeluk pasir yang sangat panas itu. Kemudian ada batu yang dipanaskan. Kemudian batu itu dipanaskan dan diisi dengan api pakai kayu. Kayu itu, ini ada punggung, batu, kayu. Kayu itu dibakar pakai api. Sampai api itu mati karena keringat. Gitu aja udah. Berkeringat, setiap kena badan mati. Setiap kena badan mati kan, api itu kena keringat. Tuh, itu tuh orang kafir itu. Siksaannya luar biasa. Makanya kafir harbi itu dahsyat. Makanya kayak Israel itu luar biasa. Seperti itulah. Cuma bedanya itu pakai senjata. Itu kafir harbi. Jangan tak perlu aku ceritakan. Kata Khabbab. Dia buka bajunya, dia lihatkan ke Umar bin Khattab. Seperti itu siksaan orang pada masanya. Tapi semua orang yang disiksa itu mati syahid. Kita belum tentu kita jelas mati apa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Menangislah Ammar, menangislah Yasir. Melihat istrinya mati dalam keadaan syahid di depan matanya sendiri. Itu karena emosi Abu Jahal saat itu diludahi. Boleh nggak meludahi? Membunuh balik aja boleh. Apalagi cuma meludahi saja. Tapi kan membunuh lagi nggak bisa, tangan diikat. Lalu kemudian kisah kematian, sedikit lagi cerita kita. Kisah kematian dari Yasir. Yasir itu meninggal dalam asar yang cukup sahih di depan mata Ammar. Dengan disiksa juga. Riwayatnya mengatakan gimana? Ditaruh tangan di sini kuda, sini kuda, kuda tarik putus tangan kaki. Di hadapan Ammar. Dalam riwayat dijelaskan Ammar sempat murtad terpaksa. Saking sedihnya dia menengok bapaknya. Saking sedihnya dia nengok bapaknya. Ketika itu dia murtad, bapaknya meninggal, terpaksa ya. Terpaksa dia menangis. Dia. Lalu kemudian Rasulullah berkata, kenapa engkau Ammar? Udah jelas nih calon ahli surga nih. Dia ngakulah kepada Rasulullah, sedih dia, ya Rasulullah. Sedih saya Rasulullah. Saya sempat melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal. Jadi perintah Abu Jahal itu puji Tuhanmu, puji Tuhan kami, hina Tuhanmu. Setiap perintahnya gitu terus. Dilengketkan besi, puji Tuhan kami, hina Tuhanmu. Jadi tadi saya melihat orang tua saya disiksa ya Rasulullah. Sehingga saya memuji Tuhan mereka. Hati saya tidak pengen. Saya sedih lihat bapak saya. Dia udah lihat emaknya meninggal. Langsung turun surat An-Nahl 106 atau 109. Saya lupa. Wallahualam. Antara 106 dengan 109. Lebih kurang. Garis miring aja catatannya. Apa dalilnya? Sesungguhnya ketika engkau sudah masuk kepada muslim. Lalu kemudian engkau terpaksa kafir. Tapi hatimu tidak kafir. Maka engkau diampunkan oleh Allah. Senanglah Yasir. Senanglah Ammar. Akhirnya dia terus berjuang. Ammar masih hidup. Sampai perang Siffin. Sampai pada masa Ali bin Abi Thalib masih ada. Nah ini Masya Allah. Nah ini cerita saya Sumayyah yang syahid. Jadi dulu itu orang perang sama. Ya kayak sahabat Rasulullah itu di medan perang itu cari kepala anaknya. Cuma kepala aja yang nampak lagi. Seperti itu. Seperti orang-orang yang ada di Palestina. Kepalanya di sini, kakinya di mana.
Dan mereka menyaksikan anak-anak mereka dibegitukan pada masanya. Tapi Masya Allah, tidak pernah kita lihat orang Palestina murtad. Tidak pernah kita dengar orang Palestina kabur. Tidak pernah kita lihat orang Palestina menjadi ahli munafik. Dia berpura-pura membela Israel karena takut dibunuh. Tidak ada. Jadi luar biasa ya kalau keimanan ya itu terjadi pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini hikmahnya adalah kita tidak disuruh ngapa-ngapain, hanya disuruh mengamalkan sunnah saja. Dulu sunnah belum lengkap, mereka memperjuangkan. Sekarang sunnah sudah ada, ya kita amalkan sunnah. Ya kita amalkan sunnah, itu jauh lebih gampang. Tahajud cuman melawan ngantuk, sedekah subuh cuman melawan lupa. Iya kan? Kita cuma diamanahkan oleh Allah untuk innamal mu'minuna ikhwah. Bersaudara, jangan saling menggunjing, jangan saling menyindir. Orang dulu perang mempertahankan keimanan. Indonesia sibuk dengan saling menggunjing, menyindir. Ya, kepo-kepo urusan orang, berita-berita viral. Mau gimana? Kapan nih bangsa bisa maju nih? Kapan nih? Masa gini-gini aja nih anak keturunan kita nih. Ya kan? Keep moving lah. Kerja lebih baik, ibadah lebih baik. Udah, yang bukan urusan kita jangan kerjakan. Keep moving. Ya ini na'udzubillah. Maka semoga kita bisa belajar dari kisah Sumayyah. Jadi wanita mana syahid paling pertama adalah Sumayyah. Adalah Sumayyah. Nah kalau Ammar itu, kalau Yasir gitulah matinya. Ya, tapi insya Allah masuk surga. Udah pasti dijamin Allah masuk surga. Ya, itu daripada sabda baginda Nabi. Semoga dengan belajar ini kita jauh lebih taat. Amin. Jauh lebih, pokoknya kalau kita ngerti sejarah tuh, sebenarnya sejarah tuh kan cerita. Kadang-kadang cerita itu ngapain sih? Tujuannya kita ingat. Oh, saat kita lagi malas kita ingat. Saat kita lagi nggak mau nahan ngantuk ya kita ingat. Saat kita lagi berjuang belajar kita ingat. Orang-orang dulu itu jauh lebih susah dibanding kita. Sehingga kita lebih kuat ya. Karena kita punya referensi. Di otak kita ini ada sejarah. Kalau di kepala kita ada sejarah, kita jauh lebih kuat gitu. Sama dengan saya teringat, ini saya curhat sedikit, boleh ya? Saya dulu pernah dakwah ke pelosok Kalimantan Timur. Saya tidak sebut nama daerahnya. Saya anggap itu pelosok banget. WhatsApp aja nggak bisa. Bahasa Indonesia aja mereka nggak bisa. Kalimantan Timur. Kalau saya sebut namanya tersinggung pula nanti kan. Nama daerahnya saya sebut pula. Ini kita online. Pelosok gitu. Sementara kami 66 orang satu Indonesia. 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki, 1 provinsi. Provinsi 33. Berarti 66 orang kan. Yang cowok dari Riau nggak datang. Saya doang dari Riau datang ke sana. Itu program bupati. Jadi dikontrak macam oleh bupati gitu. Oleh salah seorang ada ketua kami yang meletakkan jadwal. Perempuan-perempuan itu taruhnya di kota semua. Di kota-kota, di Balikpapan, Samarinda gitu ya. Kalau nengok grup mereka sih ke mall gitu. Sementara saya masih muda waktu itu. Saya masih kecil lah ya kan. Dai muda, namanya aja dai muda pada masanya. Saya di pelosok. Saya sendiri, ada seorang ustadz lagi macam laki-laki tapi beliau itu dari Makassar kalau nggak salah. Sinyal nggak ada, tempatnya gelap, sore lampu udah mati. Udah gitu pagi-pagi nggak ada apa-apa pokoknya. Ceramah itu bahkan pas saya sampai silahkan mulai saja. Mana orangnya? Saking nggak nampaknya gitu. Minum pakai air hujan, saya rebus mie pakai air hujan gitu. Sampai akhirnya banyak diantara kami yang berguguran. Jadi banyak yang entah kucingnya mati dia pulang. Entah orang tuanya sakit dia pulang gitu ya. Entah siapanya meninggal dia pulang gitu. Jadi dari pelosok itu saya telepon guru saya. Semoga Allah memberkahi beliau ya. Saya telepon beliau. Saya protes gitu. Kiai, kenapa saya di sini? Saya perempuan. Perempuan-perempuan yang lain antum letak semuanya di kota nih. Saya sendiri di sini. Dia bilang begini sama saya. Cuma kamu yang pantas saya taruh di situ. Saya sampai sholat malam dan nangis, coba bayangin. Sholat malam saya teriak, nangis, ya Allah begininya ujian dakwah. Padahal udah gak masanya saya harus seperti itu. Menurut ego saya waktu itu. Paham ya? Menurut ego saya waktu itu. Tapi emak saya ini unik, kalau udah dakwah gak boleh tinggalkan. Itu emak saya itu. Kalau dakwah jangan pulang. Pantang pulang sebelum padam gitu.
Akhirnya saya telepon, ini kenapa? Saya tengok di WhatsApp teman saya lagi makan sushi. Saya tengok teman saya lagi foto-foto. Jadwalnya sikit-sikit. Saya padat gitu. Saya telepon tuh sepertiga malam, wallahi itu ya. Saya telepon di situ, saya memang merasa, oh iya benar juga kata guru saya. Cuman kamu yang pantas ditaruh di situ. Bayangin Bu, saya dari dari kota harus naik bis 8 jam, harus naik landing, udah ke sana itu udah 3 kali naik pesawat, landing harus 8 jam lagi saya naik bis, kemudian 4 jam lagi saya naik laut, kemudian naik lagi 2 jam. Kemana jauhnya coba? Kemana Nela Luki itu coba? Nah, nanti saya 5 hari keduanya harus naik lagi 9 jam mobil. 5 hari ketiga jadi 15 hari itu 5-5-nya beda-beda tempat gitu ya. Sementara pada saat itu masih sangat muda. Jadi mentalitinya masih belum terlalu kuat. Kalau sekarang ayo gas Bude. Kan gitu ya kan. Nah, saya telepon ini hikmah. Semoga ada relate sama cerita tentang kisah para sahabat. Cuman anti yang cocok di situ kata dia gitu. Dia bilang begini. Kalau kamu udah terbiasa dengan medan dakwah yang susah, kamu akan terbiasa bekerja yang jauh lebih mudah. Yang susah aja saya sudah gitu. Nah setelah itu saya terasa itu. Setelah 1 tahun saya seperti itu. 1 tahun setahun itu 3 kali. Harus dicampakkan ke daerah-daerah Papua dan lain-lain gitu ya. Saya terasa tidak ada dakwah bagi saya yang jauh pada masa itu. Mau saya ke Pulau Muda yang saya udah pernah tenggelam naik Bono. Pulau Muda itu Bono. Saya pernah jongkil balik. Pernah tenggelam. Bagi saya semua dakwah itu menjadi dekat. Dan nyampe saya di Pekanbaru, melihat Ustadz ceramah di masjid. Nyampe bandara, lihat Ustadz ceramah di masjid, saya nangis. Ya Allah, betapa mudahnya dakwah di sini nih. Sementara kami di sana, Masya Allah, masak mie aja pakai air hujan. Dan saya merasakan pada masa itu seperti itu, Masya Allah. Dan sekarang sudah banyak dai-dai yang disebar di sana oleh kementerian. Nah, saat itu kedua kalinya besok. Ada teman, kedua kalinya artinya pergi ke 3 bulan setelahnya. Ada teman saya mau pulang itu, akhirnya dari 66 orang Bude. Pas terakhir cuma tinggal berapa manusia Bude? 6 orang lagi. Saya sendiri, 5 orang cowok, itu yang sanggup lagi dakwah di situ. Yang lain sudah pulang semua. Nah, di daerah yang lain lagi, besok-besoknya saya sudah bisa ceramah. Saya mau pulang. Ini saya sakit. Bacakan ayat. Manakah iman yang paling dahsyat sampai engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan sakit dan engkau memperjuangkan kalimat Allah. Saya di sini aja loh saja. Ini anaknya dia. Saya mau pulang ke Medan. Rasulullah itu sampai mengorbankan anaknya, orang tuanya, tahtanya, jabatannya, uangnya. Antum apa yang antum korbankan sambil ngopi-ngopi? Pedih saja Nela, saya di sini aja lah. Udah bisa jadi tukang ceramah ya kan? Karena waktu saya mau pulang, saya telepon almarhum bapak saya. Karena setiap 5 hari boleh pulang kalau nggak sanggup. 5 hari saya telepon almarhum bapak, saya telepon mama saya. Bapak, orang udah pulang. Saya boleh pulang ya? 5 hari lagi, nah itu pasti berakhir. Sepi kali bapak. Orangnya pun nggak ngerti pak bahasa Indonesia pada masanya gitu ya. Udahlah, dakwah memang kayak gitu. Sebentar aja, 5 hari itu sebentar. Esok udah 4 hari lagi katanya. Besok lagi ya, kayak gak pulang-pulang saya. Itulah karena orang tua saya itu agak lain memang mak. Nggak ada kasihan-kasihannya sama saya gitu. Nah, tapi kok ditanya sekarang mak apa nggak kasihan sih nengok saya dakwah sampai. Dulu kan saya dakwah keluar kota, mana-mana sampai masuk jurang gitu ya. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Dakwah itu enggak masalah. Kecelakaan itu cuma sesekali, enggak tiap hari kok kata dia. Mak, apa kita? Mak kemarin masuk jurang, mak luka. Besok mau ke situ lagi, mak. Pergilah. Kok pergi lagi, mak? Kecelakaan itu kan enggak tiap hari. Apa mau jawab? Susah. 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 Walaupun tak sekolah. Kayak mana kita mau jawabnya? Saya tenggelam di Bono, bluk. Tenggelam, basah. Pulang-pulang, naik travel. Udah tamat S3. Udah tamat S3 itu. Ibaratnya, Masya Allah, saya udah punya segalanya pada masanya. Tapi gimana perintah dakwah dari Allah dan perintah dari emak saya? Iya kan?
Nah, harus ke pelosok, Mak. Sini-sini aja lah ngisi seminar di kota-kota. Pergi aja. Pergi, pulang-pulang basah. Rumah kecil, itu dapur. Rumah orang dulu kan. Nih, Mak, ya. Tenggelam, Mak. Wallahi demi Allah. Demi Allah. Mak, tenggelam, Mak, pulang ceramah. Oh, dia sambil apa namanya? Menggiling cabe. Aja, Mak. Gimana ceritanya? Kalau dia dari dapur ngomong mak saya, seandainya kamu punya mobil kamu itu, coba kamu tengok. Ngapa, Mak? Mobil kamu bocor. Itu kamu ganti mobilnya atau kamu perbaiki bocornya? Saya bilang, perbaiki bocornya lah, Mak. Masa perbaiki mobil? Masa ganti mobil? Kalau kamu dakwah tenggelam, jangan tinggalkan dakwahnya, belajar berenangnya. Besok disuruh belajar berenang, Bude. Kapan daftar? Alhamdulillah saya belajar berenang 6 bulan, enggak bisa-bisa sampai sekarang. Allah bisa. Jadi dakwah itu ya itulah ya. Jadi ketika saya dakwahnya lagi susah, ingatlah Rasulullah. Saya kuat lagi. Ingatlah Rasulullah pada masa itu, saya kuat lagi. Karena masih anak muda gitu kan pada. Ingat Rasulullah. Kan kita tengok juga kawan kita main-main kan. Sampai waktu saya muda dulu, waktu masih berteman-teman, apa kata teman saya? Ke masjid-masjid terus, Manel. Hidup ini cuma sekali, nikmatilah katanya. Kalau masuk kota kita kan susah juga, Bude. Iyo jo gitu kan. Tapi alhamdulillah saya waktu itu bisa jawab. Justru hidup cuma sekali, maka hidup ini murni untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa tidak mirip-mirip kayak Rasulullah dakwanya. Semoga bisa lebih baik. Termasuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga